Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu ya. Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran berapa nih, Nak? Iya, kita masuk ke temanya dulu Bu Guru. Iya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Gitu. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai nih. Kita masuk ke tema berapa sih Bu Guru? Nah, kita masuk tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 1. Nah, kebersamaan itu kayaknya sekarang hal yang sulit ya kita lakukan bareng-bareng, kebersamaan di kelas. Jadi sekarang kebersamaan di rumah dulu gitu. Nah, pas banget dengan subtema 1, kebersamaan di rumah gitu. Ngapain aja sih biasanya kalian kalau melakukan kegiatan di rumah tuh yang dilakukan bersama-sama dengan ayah, ibu, dengan kakak, adik gitu. Atau misalnya di rumah juga ada nenek, ada kakek gitu, ada tante gitu ya. Jadi bisa aja yang hal kecil misalnya seperti bermain bersama adik itu termasuk kebersamaan gitu. Terus kalau misalnya ibunya lagi bersih-bersih, kamu bolehlah kamu ambil lap, kamu yang lap-lap meja. Itu termasuk kebersamaan juga gitu. Atau ibu misalnya lagi habis masak gitu, kamu yang siapin meja buat makan gitu. Misalnya kamu siapin piringnya, hati-hati, sendoknya, garpunya, itu juga termasuk kebersamaan yang ada di rumah ya gitu. Oke. Kita lanjut ya, masuk ke pembelajarannya gitu. Oke. Wah, nggak terasa ya, kita sekarang sudah masuk ke tema 7. Nah, seperti yang tadi di awal, tema 7 itu tentang kebersamaan. Nah, kita lihat subtema 1 itu masuknya apa ya? Nah, di sini kita lihat gambarnya. Nah, di sini kebersamaan di rumah. Gitu. Nah, kita lihat dari gambarnya nih. Nah, dari gambar ini ada teksnya, Nak. Kita baca bareng-bareng ya teksnya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Setelah bekerja, mereka makan bersama. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan bersama, mereka juga makan bersama. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih kebersamaan di rumah Siti. Nah, ini ada Siti, Ali, dan Ayah. Kira-kira mereka sedang apa ya? Nah, kita baca nih. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, dongeng itu bisa disebut juga dengan fabel ya. Nah, sebelum Bu Guru terangin, sebelum kita cerita bareng-bareng, dongeng itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya. Yuk. Nah, di sini Bu Guru punya dongeng. Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, kita lihat di sini. Jadi, dongeng ini menceritakan tentang seekor tikus dan seekor ular gitu ya. Kalau dilihat-lihat mereka ini bisa berteman apa tidak ya? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Atau kamu bisa dengerin Bu Guru bercerita, oke? Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar.
Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, lalu sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Dan tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, dari cerita di sini kita bisa lihat atau kamu bisa dengar bahwa walaupun mereka sebenarnya tidak bersahabat, pada akhirnya karena keadaan dan tidak bisa hidup sendiri, akhirnya mereka bersahabat dan hidup bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Nah, dari yang tadi Bu Guru jelaskan, apa sih itu dongeng? Apa sih dongeng itu, Bu Guru? Nah, dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Artinya bisa jadi cerita itu hanya dibuat oleh seseorang supaya terlihat menarik gitu. Dan dongeng itu bisa juga disebut dengan fabel ya, Nak. Di sini Bu Guru kasih tahu ciri-ciri fabel atau dongeng ya. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Contohnya tadi, tikus dan ular. Terus ada lagi biasanya yang ceritanya terkenal banget tuh si kancil. Terus ada lagi kelinci dan kura-kura gitu. Terus ada lagi kerbau dan burung apa ya? Nah, banyak lagi kan cerita-cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Lanjut, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat manusia. Seperti tadi ular dan tikus, mereka bisa berbicara. Lalu
tikus pun bisa berpikir bagaimana nih ya caranya supaya aku tidak dijadikan makanan atau tidak dimakan nih sama ularnya gitu ya. Padahal secara nyatanya hewan itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa berpikir seperti manusia ya. Gitu. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Jadi ada alur ceritanya nih, gitu ya. Nah, yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Gitu. Jadi ada kebaikannya. Bagaimana tadi tikusnya berusaha untuk mengajak ular menjadi sahabatnya ya, gitu. Lalu ketika ayah sedang menceritakan dongeng kepada Siti dan Ali, ibu datang membawakan sesuatu nih. Kita baca dulu ya. Jadi, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Jadi makan donatnya juga bersama-sama ya, berbagi. Nah, dari sini apa sih yang kita pelajari? Oke, selanjutnya nah. Di sini kamu bisa lihat ada sebuah pecahan. Jadi kita mengenal pecahan. Apa sih itu pecahan, Bu Guru? Jadi sesuatu yang kita dari kata pecah ya, bukan kita pecah terus jadi hancur, bukan. Jadi misalnya tadi kayak donat, kamu bisa berbagi dengan orang lain, satu donat itu bisa dibagi 2. Nah, itu disebut dengan pecahan kalau dalam matematika. Contohnya nih, donat yang utuh lalu dibagi 2. Jadi ada setengah, di sini ada setengah juga ya, Nak. Gitu. Nah, ini disebut dengan pecahan nih, setengah donat utuh lalu menjadi setengah dan setengah. Dan sedangkan yang ini donat yang utuh lalu dipotong, Nak, tapi potongnya tidak sama besar. Nah, di sini berarti disebut bukan setengah ya. Gitu. Ini tidak bisa disebut dengan pecahan, belum bisa disebut dengan pecahan. Gitu ya. Masih sudah mengerti belum? Nah, jadi kalau pecahan itu, kalau yang dari satu yang sama, dibelah menjadi 2 itu harus dipotong dengan sama besar, Nak. Gitu. Kamu nggak mau kan kalau misal kamu dipotongin kue atau donat tapi ukurannya tidak sama besar gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya kamu bisa lihat satu donat. Nih satu donat berarti di sini angkanya 1, Nak. Lalu dua bagian donat satu donat dipotong di tengah sini menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Nah, ini satu bagiannya itu donat, satu bagian donat dari 2 bagian donat nih, satu bagiannya taruh di atas, dikasih strip. Nah, bagiannya ada berapa, Nak? Ada 2. Kamu hitung 2. Di sini jadi 2, di sini di bawahnya. Gitu. Jadi 1/2 dibaca setengah atau 1. Nih, angka ini dibacanya setengah atau 1/2. 1/2 ya. Di sini 1/2. Oke? Mengerti? Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita diskusi dulu ya. Ini nomor 1, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Gitu. Nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Hasilnya nomor 1, karena satu buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar gitu. Jadi harus dipotong dengan sama besar. Contohnya kayak melon. Nah, kan satu utuh ya, Nak. Nah, itu dipotong setengahnya. Nah, itu kan harus sama besar. Makanya itu disebut dengan 1/2. Harus sama besar. Gitu. Nah, kalau yang nomor 2, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut dengan setengah? Karena satu buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Jadi dipotongnya tidak sama besar, maka itu tidak bisa disebut dengan setengah atau 1/2 gitu ya. Ya, ada latihan
Kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, yang tadi sudah kalian lihat, kalian pelajari, Bu Guru terangkan gitu. Donatnya 1 dipotong sama besar. Berarti hasilnya iya, disebut dengan 1/2 bagian atau setengah bagian. Biasanya disebutnya 1/2 ya, Nak. Oke, nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, ayo, sebenarnya soalnya nggak jauh beda nih sama nomor 1, cuman pakai bendanya diganti aja jadi kertas. Iya, jadi 1/2 bagian. Kamu kan sering tuh kertas di tengah buku kamu ambil bagi 1, itu ada 2 lembar. Nah, kamu bagi 2. Gitu. Nah, itu jadi 1/2 ya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Jawabannya apa? Menjadi 2 bagian yang sama besar gitu. Jangan 1. Kalau 1 berarti nggak dipotong gitu. Jadi Siti harus memotong kuenya itu menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Gitu. Nomor 4, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran apa, Nak? Iya, yang sama besarnya. Tidak boleh yang satu, kamu lebih besar, aku yang lebih kecil. Itu tidak bisa menjadi 1/2 atau setengahnya, ya. Sini ada bangun datar yang udah di titik-titik setengah nih, udah dipotong tapi belum ditentukan. Jadi di sini perintahnya arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nomor 1, yang mana Bu Guru? Yang mana aja kalau 2 gini. Jadi kamu harus arsir atau kamu bedakan warnanya jadi terlihat seperti 1/2. Nomor 1 contohnya seperti ini ya. Jadi 1 kotaknya ada 2, jadi 1/2. Nomor 2, nah sama gitu ya. 1/2. Nomor 3 begitu juga ya. Sama 4 sama 1/2. 5 1/2 sama. Nomor 6 1/2. Jadi dari bangun datar ini kalau misalnya mau dibikin, kalau sudah di setengah gambar ini sudah di titik-titik, berarti yang bagian sebelahnya harus diarsir atau diberikan warna. Jadi terlihat seperti itu 1/2, pecahan 1/2 ya. Nah, selanjutnya di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, bunyinya beraturan ya, Nak, gitu. Contohnya nih, pola ketukan birama. Nah, di sini ada yang keterangannya K itu bunyi kuat, L itu bunyi lemah. 1 itu bunyi kuat, 2 itu bunyi lemah. Nah, seperti apa Bu Guru? Jadi, ada contohnya. Kita lihat nih. Ya. Nah, di sini kita lihat membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, di sini ada 2. Kita menggunakan tangan ya. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Kok bisa Bu Guru? Iya, kalau lebih 1 tuh kayak bunyi meja diketuk gitu. Nah, kalau prok kan kalau tepuk tangan nyaring ya, tapi kalau meja yang kamu ketuk itu lebih berat suaranya seperti itu. Maka yang nomor 1 itu bunyinya lebih kuat daripada yang bunyi nomor 2 ya. Nah, di sini kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan seperti tadi nih contohnya. Kan ketok, tepuk, ketok, tepuk. Bisa tepuk, tepuk, ketok.
ketok, 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 tepuk, tepuk gitu. Kalian bisa buat irama sendiri dengan tangan kalian gitu, dan tangan yang diketuk di meja, tapi nggak usah kencang-kencang, sakit ya nak gitu. Selanjutnya adalah, nah, beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul gitu. Jadi kalau tongkat kayu bisa bunyinya seperti apa nih? Nah, bisa berbeda-beda. Kalau tongkat kayu ya, mungkin ada yang suaranya tidak terlalu kencang nih gitu. Nah, kalau kentongan, Bu Guru nggak punya kentongan nih, jadi kalian bisa menggunakan yang lain. Misalnya botol minuman yang kosong, terus kalian tutup. Nah, itu kalian ketuk dengan bisa juga dengan pensil gitu. Itu bunyinya kuat atau lemah nak gitu. Dibandingkan dengan bunyi misalnya ketukan tangan ke meja gitu ya. Bisa juga misalnya kamu ngetuk ke pintu gitu ya. Nah, itu jadi banyak irama-irama yang bisa kamu buat dari benda-benda di sekitar kamu. Bisa juga antara pensil dengan pensil gitu. Itu bunyinya kuat atau lemah seperti itu ya. Gitu. Jadi kamu bisa dari lagu-lagu yang lain, misalnya yang ada di buku lagu cicak-cicak di dinding, bisa pakai tangan. Kan biasanya kamu nyanyi pakai tepuk tangan ya. Cicak, cicak di dinding. Nah, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, gitu. Jadi bisa kamu sambungkan atau bisa kamu satukan dengan nyanyian cicak-cicak di dinding dengan irama dari tangan kamu, misalnya dari tepuk, dari kamu mengetukkan tangan ke meja, bisa juga dengan misalnya jentikan jari nih seperti ini, itu juga bisa gitu ya. Jadi banyak, dari tidak perlu pakai alat pun sebenarnya bisa ya. Oke? Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran 1. Wah, banyak banget ya pembelajaran 1 tema 7 nih. Aduh Bu Guru, aku pusing deh gitu. Nggak apa-apa ya nak, semangat, harus semangat. Kita harus semangat terus biar kita sehat terus ya, nggak boleh loyo, oke? Nah, jadi tadi sebelum kita sudahi, kita review dulu yuk. Tadi kita belajar apa aja nih gitu. Tadi apa nih, tentang apa? Kebersamaan di rumah. Lalu apa, ayah menceritakan dongeng. Apalagi nak? Iya, belajar tentang pecahan gitu. Tadi kita pecahannya baru 1/2 dulu ya. Gitu. Yang paling gampang motong donat dibelah menjadi 2. Sebenarnya kalau selain donat juga bisa, misalnya jeruk kamu belah jadi 2, apel juga bisa. Nah, kalau yang menggunakan benda-benda tajam seperti itu harus dibantu dengan orang tua ya. Misalnya kamu mau coba nih, Bunda aku mau dong praktek nih motong donat dibagi 2 gitu. Bisa, oh ini Bunda, ini tuh termasuk dengan 1/2 tuh seperti ini ya Bunda, gitu ya. Gitu. Tadi terus kita belajar apa lagi? Nah, tadi kita belajar tentang irama, birama. Jadi ada yang tadi tepuk, terus ada yang ketuk, terus ada yang menggunakan pensil, ada yang menggunakan kentongan, tapi kentongan kita nggak punya ya, Bu Guru nggak punya, jadi Bu Guru nggak bisa praktekin kalau menggunakan kentongan seperti apa gitu. Tapi kan tadi udah Bu Guru jelasin ya, selain menggunakan kentongan bisa juga pakai misalnya botol minum, terus kamu ketuk dengan pensil kayak gitu ya, bisa juga menjentikan jari gitu. Jadi banyak nah cara ketika kamu menemukan birama dengan menyanyikan lagu yang kamu sukai. Oke? Sampai situ dulu pelajaran kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran 1 ya. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan ya. Jaga jarak nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.